Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa LDNU TV Bontang yang sama-sama dirahmati Allah, ada satu makalah, ada satu kutipan seorang ulama. Beliau katakan, man qassara fi awwali Ramadan wa ahsana fi akhirih khairun mimman ahsana fi awwalihi wa qassara fi akhirih. Kata beliau, barang siapa yang teledor di awal Ramadan tapi di akhirnya dia berusaha memperbaiki diri, itu lebih baik daripada orang yang awal Ramadannya semangat tapi akhir Ramadannya yang bersangkutan belendesi. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, saat ini kita telah berada di 10 hari ketiga. 10 hari pertama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari ketiga adalah pembebasan Allah untuk kita dari nerakanya. Oleh karena itu saya ingin mengajak, mari kita bersama-sama jangan teledor, jangan lengah. Ayo kita tingkatkan semangat kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya di akhir Ramadan tahun ini. Sekalipun kita sadar bahwasanya kondisinya memang berbeda. Memang berbeda. Kita biasanya berjamaah dengan sahabat, tetangga, teman-teman kita di masjid, musola. Nah, saat ini di sebagian daerah, khususnya di daerah kita, ke masjid, ke musola untuk sementara katanya jangan. Ayo kita berjamaah dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Tapi insya Allah selama kita tidak ke masjid bukan karena tidak mau. Bukan karena tidak mau kita nggak ke masjid. Tapi memang faktor tertentu yang menyebabkan kita nggak ke masjid. Insya Allah pahalanya akan tetap sama. Bon, kita lanjutkan. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, saya ingin mengutip salah satu makalah kiat sukses bagi kita sebagai seorang hamba. Karena kita sadar, kata beliau, hayatul insan baina arba'atin. Kehidupan kita ini ada pada 4 kondisi. Yang pertama bisa jadi imma ayyakuna fi ta'atin. Bisa jadi saat itu kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat anugerah bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesannya adalah fa'alaihi bil istimrar. Maka hendaklah kita belajar istiqomah, belajar kontinu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdolul a'mali adwamuha. Sebaik-baiknya amal yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kontinunya, istiqomahnya, wa inqallah, sekalipun sedikit. Apalagi kalau kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan dengan istiqomah dan banyak, super, luar biasa itu. Oleh karena itu ayo kita bersama-sama belajar istiqomah saat diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan-kebaikan terkhusus di bulan Ramadan ini. Yang pertama. Yang kedua, wa imma ayyakuna fi maksiatin. Dan bisa jadi saat itu kita sebagai seorang hamba sedang teledor, sedang terlena, sedang tergelincir melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, pesannya apa? Fa'alaihi bil istighfar. Maka hendaklah kita berusaha untuk segera rujuk kepada Allah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam satu hadisnya, saya, kata beliau, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni astaghfiru fil yaum mi'ata marrah. Dalam satu riwayat,
Kata beliau, aku dalam sehari itu beristighfar kepada Allah 100 kali. Dalam riwayat yang lain, aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Nah kita, berapa istighfar yang kita baca dalam sehari kita? Ketahuilah jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, istighfar itu kita lakukan pertama memang bagian dari ungkapan penyesalan kita kepada Allah. Tapi ketahuilah, istighfar tidak selalu dibaca saat kita atau nunggu setelah kita tergelincir melakukan kesalahan. Tidak. Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan, tapi beliau tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk kita setidak-tidaknya, kata makalah tadi, ayo kalau kita tergelincir melakukan kesalahan, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi saat itu kita sedang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang mendapatkan anugerah, bersyukurlah. Fa'alaihi bisyukri, maka hendaklah kita bersyukur akan anugerah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, kita sadar betul betapa kalau nikmat itu kita syukuri. Semakin kita mampu mensyukuri akan anugerah, akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita sama-sama paham. Kata Allah, nikmat itu akan ditambah. Nikmat apa? Monggo terserah. Nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, ayo belajar kita syukuri. Dan yang terakhir, wa imma ayyakuna fi baliyatin, dan bisa jadi saat itu kita sebagai seorang hamba atau dia sebagai seorang hamba sedang diuji, sedang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pesannya? Fa'alaihi bisabri, maka hendaklah dia bersabar akan musibah itu. Apalagi kita sebagai seorang beriman, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian sering kita dengar dari guru-guru kita. Musibah atau ujian untuk orang-orang beriman itu adalah satu keniscayaan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Arti lepasnya, apakah manusia itu mengira Allah akan membiarkan dia berkata beriman kepadanya, padahal Allah belum berikan ujian kepada orang yang bersangkutan. Jadi kalau diambil mafhum secara sederhana, ujian untuk orang yang beriman satu keniscayaan untuk mengukur sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau boleh diambil kesimpulan, kalau mau diambil kesimpulan sederhananya adalah kalau kita pengen sukses di dunia dan akhirat, satu, saat kita mampu beribadah taat kepada Allah, berusahalah untuk istiqomah. Dua, saat kita terledor, saat kita tergelincir melakukan salah dan khilaf, segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saat Allah memberikan nikmat kepada kita, apapun itu, teruslah belajar untuk bisa mensyukurinya. Dan yang terakhir, saat Allah memberikan ujian kepada kita semua, apapun bentuk ujian itu, ayo kita bersama-sama belajar sabar, selalu husnuzon. Apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah yang terbaik bagi kita semua. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah senantiasa memberikan hidayah, ma'unah, taufik hidayahnya kepada kita semua, yang sehingga kita bisa menyempurnakan Ramadan kali ini dengan sesempurna mungkin. Semakin akhir, semakin banyak ibadah yang kita lakukan untuk kita berharap pahala yang terbanyak dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipertemukan, dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Lailatul Qadar. Hadanallahu iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.